Laporan kasus dugaan amoral yang dilakukan Oknum DPRD Kabupaten Garut berinisial E berimbas terhadap Ketua DPRD Kabupaten Garut. Pasalnya, Ketua DPRD Kabupaten Garut dianggap telah melanggar aturan yang disahkan oleh DPRD itu sendiri, yaitu dengan membuka hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan ke Masyarakat Umum atau ke publik. Ketua DPRD Garut, Hajah Eis Ida Wartiah, dianggap melakukan pelanggaran yaitu Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Adalah Sam Yosep, warga Kabupaten Garut sekaligus advokat yang melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Dengan melanggar tatib, maka Ketua DPRD Kabupaten Garut telah dianggap melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Garut. Perbuatan Hajah Eis Ida Wartiah dinilai telah merusak dan memalukan lembaga legislatif yang kini tengah dipimpinnya. Katanya hari ini mau melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Garut, Bu Eis Ida. Ya. Apakah itu benar kan? Ya benar. Barusan saya sudah menyampaikan surat pengaduan ke bagian umum Satuan DPRD Kabupaten Garut terkait pengaduan dugaan pelanggaran sumpah janji dan kode etik anggota DPRD Kabupaten Garut yang dalam hal ini ketua. Kaitannya apa nih, Kang? Begini, kaitannya masalah penanganan kelanjutan dari penanganan pengaduan atau persoalan pengaduan dugaan pelanggaran moral etik salah satu wakil ketua DPRD yang sudah diselesaikan oleh BK. Okay. Jadi terkait penanganan hasil keputusan BK yang menurut kami tidak sesuai dengan tatib DPRD sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Okay. Nah, di mana bahwa berita acara BK seharusnya disampaikan oleh pimpinan harusnya disampaikannya diumumkan oleh pimpinan di paripurna yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pimpinan menindaklanjuti hasil berita acara BK itu dengan rapat pimpinan DPRD dan kemudian menyampaikan hasil dari rapat pimpinan DPRD tersebut. Apalagi ketika menyampaikan hasil berita acara BK, pimpinan menyampaikan kedalaman materi. Contoh, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pelapor sudah mencabut. Okay. Laporannya. Yang kedua, DT tidak bersaksi. Nah, itu terkait kedalaman materi yang ditangani oleh BK. Padahal berdasarkan tatib, terkait hasil penelitian, hasil penyelidikan, hasil verifikasi dan klarifikasi itu bersifat rahasia. Itu sangat jelas diatur dalam tata tertib DPRD. Nah, sehingga kami juga dari proses awal itu melihat bahwa ini ada persoalan ketidakpatuhan terhadap tata tertib. Sedangkan kewajiban anggota DPRD itu berdasarkan tatib harus mematuhi tatib dan kode etik. Nah, setidaknya saya melaporkan 3 perbuatan yang melanggar tatib. 1. Berdasarkan pasal 78 ayat 2, pimpinan DPRD wajib meneruskan
surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Pertanyaannya, bagaimana kita menginterpretasikan atau penjelasan dari kalimat wajib? Kalimat wajib itu tidak boleh, tidak, harus. Jadi pimpinan DPRD wajib meneruskan. Itu sebuah perbuatan yang keharusan, yang harus dilakukan. Satu itu 78 ayat 2. Dalam persoalan kemarin terkait dugaan pelanggaran moral dan etika, yang saya ketahui pimpinan DPRD tidak meneruskan. Apalagi setidaknya ada 4 pelapor yang tidak ditindaklanjuti. Itu. Yang kedua, pimpinan DPRD dalam media massa online menyampaikan bahwa karena kami sudah mengadakan rapat pimpinan DPRD, kemudian karena pelapor sudah mencabut laporannya, pelapor sudah mencabut kuasanya, saksi tidak datang, sehingga dan kami juga tidak melihat dalam keputusan BK bahwa si terduga itu terbukti melanggar kode etik, sehingga kami memutuskan bahwa tidak bersalah melanggar kode etik. Apabila kita melihat tatib DPRD pasal 79 ayat 3, pasal 79 ayat 3, pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, klarifikasi. Saya setidaknya membaca di dua media massa online, The Journal dengan Pojok Berita, yang mewartakan bahwa hasil dari rapat pimpinan DPRD itu A, B, C, D seperti yang tadi saya sampaikan. Ini berarti Ketua DPRD sudah tidak patuh terhadap tata tertib DPRD pasal 79. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, saya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai legal standing berdasarkan tatib tersebut untuk melakukan pelaporan pengaduan terkait hal-hal perbuatan-perbuatan anggota DPRD yang diduga melanggar tata tertib ini. Nah, hari ini saya sudah sampaikan suratnya. Mudah-mudahan segera atau mungkin setelah Idul Fitri, mudah-mudahan BK menangani pengaduan secara serius. Bu, barangkali ada Pak Sekwan Tadi mau briefing. lagi briefing. Bisa ini Bu, ada waktu sebentar Bu. Abi harus Yang akan bawa itu apa aja Kang? Ini, nah ini bukti-buktinya ya. Ini, nah ini bukti surat penerimaan surat dalam perkara yang kemarin yang tidak diteruskan oleh pimpinan DPRD ke BK. Nah, ini 1, 2, 3. Boleh dibacakan kan dari mana aja tuh Kang? Ini ya, ini yang ada tiga maksudnya. Diklarifikasi ada 3 surat. Ini dari saya sendiri pada tanggal 13 April dari warga masyarakat atas nama Muhammad Sudirman tanggal 5 Mei, dan dari Hilman Yudiswara nih warga masyarakat tanggal 5 Mei. Ini 3 surat ini mereka tidak ada panggilan, tidak menerima kabar atas pengaduan ini, padahal yang saya sampaikan tadi pasal 78 ayat 2 itu sangat jelas. Pimpinan DPRD wajib, nggak ada pilihan lagi, keharusan wajib meneruskan. Oke, selain itu Nah,